wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Prasetyowati dari Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai yang berjudul Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Yang pertama, pengertian pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya SDA secara bijaksana merupakan tujuan lingkungan hidup. Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan SDA jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak baik yang bersifat negatif maupun yang positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. Selanjutnya adalah pengertian pembangunan dampak terhadap lingkungan, yaitu suatu kegiatan proyek yang mempengaruhi kondisi lingkungan dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek ini dapat terjadi pada masa operasi proyek dan dapat berupa dampak positif maupun negatif bagi lingkungannya. Why we have to protect the environment and development? Karena dalam pembuatan kebijakan haruslah menjaga lingkungan hidup serta mempertimbangkan aspek sosial masyarakat. Untuk itulah Indonesia sudah saatnya menyusun program pembangunan berkelanjutan secara terintegral agar supaya lebih efektif dalam menjaga lingkungan hidup kita. Komponen-komponen lingkungan hidup. Yang pertama ada biologi, geofisik, kimia, dan sosial budaya. Komponen biologi mencakup subkomponen yaitu jenis flora dan fauna darat. Yang kedua adalah jenis flora dan fauna perairan. Yang kedua adalah geofisik mencakup subkomponen seperti iklim, fisiografi, dan hidrologi. Kimia mencakup subkomponen, yang pertama adalah kualitas udara, yang kedua adalah kualitas air. Dan sosial budaya dan kemasyarakatan mencakup subkomponen demografi, industri, dan kependudukan, dua sosial ekonomi dan sosial budaya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan adalah agar masyarakat yang memanfaatkan SDA tidak merusak lingkungan. Untuk itu, dalam pengelolaan SDA perlu memperhatikan keadaan lingkungan agar ekosistem lingkungan tidak terganggu. Apa saja hakikat pembangunan berwawasan lingkungan? Hakikat pembangunan berwawasan lingkungan yang pertama adalah ada inventarisasi SDA, yang kedua adalah pemanfaatan teknologi yang memadai, ketiga menilai dampak terhadap lingkungan hidup, yang keempat rehabilitasi SDA, dan yang kelima adalah pendayagunaan wilayah dengan tidak merusak lingkungan hidup. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri kebijakan pembangunan dengan berwawasan lingkungan. Yang pertama adalah mencegah adanya akibat sampingan yang merugikan masyarakat, dan kedua berkaitan erat dengan pengaturan ekonomi dan sosial bagi warga maupun bagi lembaga. Yang ketiga adalah pembangunan berwawasan lingkungan yang tidak hanya sekedar menyangkut pengendalian perubahan SDA secara fisik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.